Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Ila qawlihi ar-ruknul khamis ar-ruku'. Rukun salat yang kelima yaitu ar-ruku'. Ar-ruku' wa huwa lughatan al-inhina'u wa syar'an inhina'ul musalli bila inhinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Masuk pada bab rukun salat yang kelima yaitu ruku'. Adapun gerakan ruku' ini hukumnya wajib. Apabila tidak ruku' maka tidak sah salatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ruku' ini adalah rukun daripada salat, gerakan ruku'nya, tapi bacaan salatnya itu tidak wajib. Ya, bacaannya tidak wajib, tapi gerakan ruku'nya hukumnya wajib. Jadi perlu dipahami dulu, ruku'nya wajib. Ruku' beserta tumakninah itu hukumnya wajib. Tapi apabila tidak membaca, dia ruku' tapi tidak membaca tasbih, apakah sholatnya sah? Karena membaca tasbih itu hukumnya sunnah, tapi ruku' hukumnya wajib. Maka kalau kita kaji kembali, sholat itu kalau tanpa sunnah maka dia banyak diamnya, jadi tidak indah, kayak malam tanpa bintang lah gitu. Jadi tidak ada hiasannya. Jadi kalau kita tarik hanya sekedar rukun saja sholat itu, maka sholat itu selain takbir dan fatihah, habis itu diam. Hanya sekedar gerakan sholat saja. Nanti ketemunya lagi di fatihah lagi, ketemunya lagi nanti di tasyahud. Setelah itu salam. Nah itu saja yang wajib. Nah adapun bacaan-bacaan itu kebanyakan hukumnya sunnah. Nah makanya sunnah-sunnah yang ada dalam sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Nah maka di sini kita masuk pada rukun sholat yang kelima yaitu ruku'. Apa makna ruku'? Ruku' itu artinya al-inhina. Hina itu menundukkan. Seperti kita itu inhina, dia begini, itu inhina. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Sebenarnya kalimat sujud yang dipinta oleh Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud seperti kita sholat. Nggak bisa. Jadi orang kalau hanya baca terjemah, Al-Quran diterjemahkan, terjemah akan mengatakan, wahai Adam, sujudlah engkau kepada, wahai iblis, kuperintahkan engkau untuk sujud kepada Adam. Di otak kita pasti gambarannya Allah perintahkan iblis untuk sujud. Macam mana sujudnya? Dalam pikiran kita pasti seperti sholat kan? Bukan. Sujud seperti sholat itu hanya boleh kepada Allah. Kepada yang lain itu haram. Nggak boleh. Makhluk sujud kepada makhluk haram hukumnya. Nggak boleh. Siapapun dia. Baik itu orang tua kita ataupun apalagi atasan, orang tua saja nggak boleh. Nggak boleh sujud. Maka kata Nabi, seandainya boleh, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, karena tidak boleh. Lalu
kalimat yang Allah gunakan ketika memerintahkan kepada iblis itu perintah sujudnya seperti apa? Nah, dalam tafsir Sawi, makanya kita butuh tafsir. Jangan semaunya sendiri baca terjemah langsung mendadak jadi ustadz. Jadi ustadz dadakan dia. Begitu. Jadi itu sujud seperti kita sujud sholat loh, enggak boleh. Bertentangan nanti hukumnya. Makanya kita butuhnya pemahaman daripada para ulama untuk menafsirkan maksud daripada sujud tersebut. Kalau secara terminologi, secara bahasa, ya sujud yang dimaksud sujud seperti biasa, tapi bukan itu. Apa yang diinginkan Allah kepada iblis tersebut sujud inhina, hanya menundukkan badan saja. Seperti kita ruku. Nah, begini. Nunduk seperti itu saja iblis tidak mau. Karena angkuhnya iblis tadi. Makanya orang kalau punya sifat angkuh itu sifat iblis. Karena kalau dari ilmu, iblis itu orang yang paling pintar. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan sepintar iblis. Inna iblisa kana aliman kabiro. Iblis itu orang alim hebat. Itu iblis. 40.000 tahun menjadi penghuni sorga, 20.000 tahun menjadi penasehat malaikat. Itu iblis. Bayangkan, udah ada di sorga 20.000 tahun, tapi bisa keluar. Apalagi kita yang belum pernah masuk sorga. Mau sombong pula. Hanya satu aja, karena sombong. Ana khairun minhu. Suka ngomong ana. Makanya orang Melayu itu tidak suka ngomong aku. Tidak suka. Orang-orang tua kita dulu, kalau kita ngomong aku, pasti marah. Saya punya nenek, saya punya jidah. Kalau saya ngomong aku, itu langsung disentil mulut saya. Jangan ngomong aku, kami. Bahasa Melayu. Indah. Kenapa? Karena aku itu kalimat iblis. Ana khairun minhu. Kata dia, ya Allah, aku tak mau sujud kepada Adam. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ana, aku. Kalau tak ada aku, tak jadi. Kalau tak ada aku, tak bisa. Kalau tak ada aku, tak ada sempurna. Nah, itu aku. Jadi aku. Makanya kalau dalam rumah tangga, kalimat aku itu harus dibuang. Kalau dalam tafsir Misbah, kenapa Allah Subhanahu wa taala gabungkan kalimat azwaj, suami istri? Kalau dalam bahasa Arabnya itu tafsirnya, suami itu bahasa Arabnya zod. Kalau istri itu zaujah. Ada tak marbutohnya di belakang. Itu membedakan mana suami, mana istri. Tapi ketika Allah ingin mengatakan suami istri, Allah buang tak marbutohnya, Allah langsung menggunakan kalimat azwaj. Suami, buang. Makanya kalimatnya itu digabungkan menjadi satu agar suami istri tersebut saling mengisi. Dia tidak boleh ngomong kalimat aku. Kalau bukan aku yang kerja, kau tak makan. Nanti istrinya bilang juga, kalau bukan aku yang ngurus rumah dan anak, kau siapa? Kau mampu ke? Nah, makanya dalam suami istri dalam rumah tangga, dalam tafsir Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Burais Shihab, di situ beliau katakan kalimat itu menunjukkan dalam rumah tangga kita harus bersama. Kita gunakan kalimat kita, kami. Ini kalau kita nih begini pasti indah. Tapi kalau udah menggunakan kalimat aku, apa aja pasti hancur. Baik organisasi, baik itu ngurus masjid, baik itu apalah bentuknya. Kalau udah aku, benci orang. Lihat, Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat di dalam Al-Qur'an. Walaqad khalaqnal insana, pakai nah, bukan pakai tu. Kami ciptakan manusia, kami. Padahal yang menciptakan itu Allah sendiri. Allah sendiri yang menciptakan, tidak butuh orang. Kan Allah tidak butuh malaikat untuk menciptakan kita. Allah sendiri yang menciptakan kita. Tapi ketika Allah perumpamakan di dalam Al-Quran, Allah gunakan kalimat nah, nahnu. Itu nun, Pak.
Dalam bahasa Arab itu nun berarti kami. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kami. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana. Kami yang menurunkan Al-Qur'an. Lihat Pak, kami. Makanya orang kita itu indah. Suka dengan kalimat kami. Kami. Kan begitu. Tapi anak-anak sekarang beda, dirubah. Aku. Aku nggak tahu, kata dia. Aku nggak ngerti aku. Dirubah lagi. Aku itu kalimat iblis. Maka jangan senang dengan menggunakan kalimat ana. Ana, aku. Itu biasa kalau main bola tuh. Kalau ada aku yang nyengkangnya, kata dia, gol lah kau, kata dia. Kata kiper bilang, kalau aku tidak nangkap, gol lah dia, kata dia kan. Dia jadi saling bangga. Ya, maka tidak bisa. Kalau sudah saling bangga, apapun bentuknya pasti hancur. Nah, maka kembali lagi, ruku tadi. Ruku itu bahasanya inhina, menundukkan begini. Jadi iblis itu diperintahkan oleh Allah hanya gitu. Jadi untuk menundukkan di hadapan Adam alaihissalam. Nah, begini. Tapi namanya iblis, dia katakan, qala ana khairun minhu. Tidak ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Allah marah. Kata Allah, kalau kau tak mau sujud kepada Adam, keluar dari surga ini, ukhruj fa innaka rajim. Keluar kau, kata Allah, aku usir kau. Ditantang sama iblis. Kata iblis mengatakan, tidak apa-apa ya Allah, silakan usir aku, tidak jadi masalah. Tapi boleh tidak aku minta satu lagi? Masih minta lagi sama Allah. Apa kata Allah? La aghwiyannahum ajma'in. Kata iblis, aku minta ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Izinkan aku. Makanya sampai sekarang iblis tetap menggoda anak cucu Adam sampai nanti yaumil qiyamah. Karena itu sudah janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, ya Allah, izinkan aku untuk membelokkan anak cucu Adam dalam agamamu. Jadi itu sudah permintaan. Lalu Allah izinkan iblis untuk menggoda kita. Nah, makanya apapun bentuk ibadah kita, iblis tidak akan pernah senang. Tidak akan pernah senang. Kita ingin sholat subuh, iblis tak suka. Kita ingin bersedekah, iblis tak suka. Ingin berbuat baik, iblis tetap tak suka. Nah, itulah sifat-sifat iblis. Nah, jadi sombong itu hanya milik Allah, dan Allah paling benci dengan manusia yang sombong. Allah dalam hadis qudsinya Allah katakan, al-kibriya uridai faman naza'ani khasamtuhu. Sombong itu selendangku, kata Allah. Siapa orang yang mencabut selendangku, maka dia adalah musuhku, kata Allah. Jadi paling bencinya iblis, paling bencinya Allah itu kepada orang-orang yang sombong. Sombong dari apa saja? Ilmu, jabatan, kekuasaan, harta, apalah bentuknya. Kalau sudah sifat sombong itu ada, nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian kembali lagi, ruku yang dimaksud di sini adalah wa ajma'al ulama ala wujubir ruku wa khamisun arkanus shalah daliluhu al ayatul karimah wal ijma' hadis al musi' shalah wa fi anna nabiyya qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini dipakai terus dalam salat. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi para sahabat sepakat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, Nabi ruku. Ya. Jadi rukuknya itu hukumnya wajib. Tapi ruku di sini yang dimaksud dalam fikih adalah di sini dikatakan al-inhina bila inhinas, yaitu inhina bihaisu tanalu rahatahu rukbati. Sekiranya tangan kita ini bisa menyentuh lutut, itu namanya ruku. Jadi ketika kita seperti ini, ya, ini berarti kita ruku. Nah, telapak tangan ini menyentuh lutut, berarti ini sudah dikatakan ruku. Nah, megang atau tidak megang itu tidak ada urusan sebenarnya. Sekiranya bisa terpegang itu sudah dikatakan ruku. Ada orang misalkan ruku gini, tak tahu lah, mungkin ngapa ke tangannya, tak tahu kan. Allah gini deh. Ya kalau dia gini kan terpegang, nyampai.
Yang nggak boleh begini. Nah, ketika dia begini, ini kan nggak sampai nih. Nah, ini nggak bisa. Ini belum dikatakan ruku. Dia nggak boleh juga dia begini. Nah, ini inkhinas. Dia begini. Ini dia ngangkat dadanya begini. Nah, dia begini. Nah, ini. Ada haram. Nggak boleh. Nah, dia begini. Nah, jadi dia model begini. Ini inkhinas. Ini yang nggak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, yang dianjurkan itu inhina. Jadi ada perbedaan dua. Dalam ruku itu ada inhina, ada inkhinas. Jadi inkhinas itu seperti itu. Dia ngangkat, membusungkan dadanya, kemudian kepalanya diangkat. Begini. Apa ya mau nggak tahu. Begini lah gambarannya itu seperti itu. Tapi enggak. Nanti gini. Ya, seperti ini dipegang ke lutut, bukan dipegang ke paha. Ada orang ruku pegang ke paha. Ya, begini. Nah, ini dulu ada hadisnya. Cuman hadis ini tidak kuat, bahkan kebanyakan daripada ulama hadis mengatakan hadis ini terhapus. Jadi amaliyahnya sudah tidak ada lagi, tapi dulu pernah diriwayatkan hadis ini, pernah, tapi dalam segi sanad hadisnya banyak para ulama hadis mengatakan ini hadis sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kesohihannya mengalahkan daripada hadis yang menyentuh lutut. Nah, itu kesohihannya. Kemudian ruku tersebut wa aqall ruku'an yanihanya bihaitsu yasilu halatin law arada fiha wad'u rahatihi wa huma batinu kaffaihi ala rukbati lastata wa gadru ma'anas bisaqih wa la yajibu wad'u rahatin ala rukbatin wa inna dzalika sunnah. Jadi meletakkan telapak tangan di atas lutut itu hukumnya sunnah. Jadi ingin diletakkan ke lutut, telapak tangan tersebut boleh, tidak diletakkan pun juga boleh. Misalnya pengen megang betis begitu, terserah dia lah begitu. Misalkan dia pegang begini, ini kan berbicara boleh atau tidak. Kalau boleh, ya boleh saja. Orang tak dipegang ya boleh, kan begitu. Tapi yang diinginkan Nabi seperti apa? Nah, kan begitu. Jadi bisa bedakan dulu hukum dengan perintah. Nah, karena kan kita kan kajiannya hukum. Kalau kajian hukum itu harus tahu dulu ini boleh atau tidak. Nah, nanti apa yang diinginkan, nah itu begitu. Jadi boleh atau enggak? Ya boleh, intinya enggak pegang pun boleh. Nah, misalkan dia sujudnya begini, rukuknya dia begini. Allahu Akbar, begini. Ya boleh. Kan bicara boleh atau tidak. Tapi kalau bicara apa yang diinginkan oleh Nabi, apakah seperti itu? Ya tidak. Nah, kami harus bisa bedakan dulu hukum. Ya, sunnahnya seperti apa? Sunnahnya yang Nabi ajarkan untuk memegang kedua belah telapak tangan itu disentuhkan kepada lutut. Nah, itu sunnahnya. Kemudian wa inna madzalika sunnah wa yanbaghi an yuhafizal musalli 'alaiha wa la yatruka wa yajib aidan an yatma'inna lahdha liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang wajibnya itu tumaknina. Setelah ruku itu tumaknina. Itu yang paling penting. Berdiam dulu. Berdiam penting. Berdiam. Bukan baca enggak. Baca itu sunnah. Berdiamnya itu hukumnya wajib. Dia tumakninahnya itu yang wajib. Tumakninah. Tumakninah itu enggak harus baca. Tumakninah itu menenangkan anggota tubuh. Jadi enggak boleh bergerak badan kita tuh. Misalkan dia sujudnya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini enggak tumakninah. Batal sholatnya. Nah, tumakninah itu diam. Sukunu ba'du harokah. Itu definisi tumakninah. Jadi Allahu Akbar. Dah? Ya. Berapa durasinya? Kira-kira orang baca subhanallah. Berapa detik? 2 detik? 3 detik? Itu enggak? Subhanallah. Sekira 2 detik lah kali. Mungkin 1 detik kali. Itu udah. Bacaannya, itu hukumnya sunnah. Artinya orang enggak baca enggak apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, misalnya enggak baca.
tidak jadi masalah, tidak apa-apa kalau bicara hukum. Tapi kan sayang, makanya tadi saya katakan kalau seandainya sholat itu tidak ada sunnah, dia semuanya diam, cuman takbir aja, Allahu Akbar, habis itu Fatihah, habis Fatihah surat apa hukumnya? Sunnah. Lalu dia takbir sunnah juga. Jadi kalau dia sembahyang sendiri ini, kita bisa bayangkan sembahyang sendiri, waladdallin, amin, diam semua ini, kosong habis ini. Makanya indahnya sholat itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktekkan. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli itu dalam fikih sholat itu harus dipegang betul-betul. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu sholat yang dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan maunya kita, namanya saya begini. Tidak bisa. Apa kata Nabi? Kalau dalam bab sholat itu apa kata Nabi? Karena yang sahabat lihat itulah yang sahabat ceritakan kepada kita. Kita tidak lihat Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad sholat? Kita tidak tahu. Lalu siapa yang di belakang Nabi Muhammad? Sahabat. Sahabatlah yang menceritakan tentang sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang bilang, aku seringnya begini lah, nggak bisa. Ini aku nak ikut kau ikut Nabi ini, bilang kan, nggak bisa. Jadi apa kata Nabi? Jadi setiap gerak-gerik sholat itu, ya apa kata Nabi Muhammad? Jangan mau-maunya sendiri, jangan suka-sukanya. Suka-suka aku lah, kata dia kan. Nah, ini berat kalau udah main suka-suka, hancur syariat nanti. Lalu kemudian Nabi mengatakan, fa amma dalilu wad'u rahatain. Nah, dari mana dalil meletakkan kedua belah tangan itu di lutut? Dari mana dalilnya? Nah, ini saya hadirkan dalilnya biar tak pusing-pusing. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sanad Atha ibnu Sa'ib, bahwasanya dalam riwayat Imam Nasai, hadis ini sahih. Imam Nasai mengatakan, hadisnya berbunyi seperti ini, hadisna an salati Rasulillah. Abdullah bin Mas'ud dipinta oleh sahabat, wahai Abdullah bin Mas'ud, ceritakan kami macam mana sholatnya Nabi Muhammad. Nah, kan begitu. Sahabat nanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ceritakan kepada kami bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Faqama baina aidina wa kabbir. Kemudian Abdullah bin Mas'ud cerita, Rasulullah itu berdiri di depan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian kabar, Allahu Akbar, takbir. Setelah itu falamma raka'a, melihat ketika ruku, kata Abdullah bin Mas'ud, wada'a rahataihi ala rukbatih. Aku melihat ketika Nabi ruku, tangannya diletakkan di atas lutut. Kedua belah tangannya letakkan di atas lutut. Itu aku lihat, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi kita tahu. Jadi setiap gerakan kita itu berdasarkan hadis. Jadi tak bisa macam-macam. Ada orang sholatnya, ada orang sholatnya, ini macam mana sholat ini nih? Kita mau nyalahkan dia. Nanti dia bilang, emang yang betul macam mana? Oh, kebiasaan aku sih begini. Ah, kau dapat dari mana aku gitu, kata dia. Nah, tak tahu lah, orang tua aku ngajarkan begini. Emang orang tua kau siapa, kata dia? Orang tua kau ulama, kata dia. Kau ni tombok kau yang ngolok-ngolok. Bertombok jadi. Karena ngolok-ngolok orang tua tadi itu kan. Tidak bisa. Jadi ketika ditanya, ngapa sih kau meletakkan tangan kau di lutut? Ngapa tidak di tempat lain, ya, kata dia. Kalau orang tanya begitu, Bapak mau jawab apa? Kan begitu. Kita mau bilang,
Ini Nabi Muhammad, mana hadisnya, kata dia. Nggak tahu juga, mana nggak tahu, kata dia. Paling kita jawab, dari dulu aku pandang ya begini lah. Ujung-ujungnya kan begitu. Nah, makanya ketika kita sudah belajar, tak bisa kita kata orang, tak pakai. Kata orang, katanya, tak bisa. Itu bukan jawaban. Dalam ilmu fikih itu, tak boleh katanya, kata dia, kata bapak, kata ustadz, tak boleh. Tak bisa itu. Kata ustadz, bisa jadi kalau orang kenal dengan ustadz yang kita sebutkan. Tapi kalau dia bilang, aku tak kenal dengan ustadz kau, belum tentu gak ustadz kau benar, katanya. Marah lagi nanti antum. Jadi apa? Kata Quran, kata hadis, kata para ulama, kitabnya di sini, ininya begini. Itu ya. Jadi tak boleh kita pakai dalam bab hukum ya. Kalau dalam bab akhlak itu monggo terserahkan. Bab akhlak babnya edukasi, akhlak. Kata orang tua saya, kalau gunting kuku malam-malam itu tak boleh. Itu kan akhlak, bab akhlak. Ngapa tak boleh? Karena dulu kan tak ada lampu. Yang takut tergunting nanti, kan begitu. Itu akhlak. Tapi kalau dilihat banyak juga akhlak-akhlak orang tua kita itu bersamaan dengan hadis. Ada. Kalau mau baca itu ada nama kitab Ta'limul Muta'allim. Itu Ta'limul Muta'allim. Itu jarang dibaca di Arab, tapi dibaca di Indonesia. Jadi pondok-pondok pesantren Indonesia akan belajar nama kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Itu tentang adab akhlak. Tak boleh duduk depan pintu. Itu ada di situ. Tak boleh duduk di tangga. Itu ada di Ta'limul Muta'allim. Itu orang-orang tua kita ngajarkan macam gitu. Itu ada. Kenapa tidak boleh duduk di tangga? Itu menyebabkan nisyan, suka pelupa. Orang suka duduk di tangga itu suka pelupa. Di pintu, kalau orang tua kita bilang payah dapat jodoh, kata dia begitu kan. Padahal ngali-ngali bah di pintu tuh. Kalau begitu orang nak lewat payah. Jadi dia bilang kalau payah dapat jodoh nih Allah gitu. Ya kan banyak hal. Kalau dilihat-lihat tuh banyak. Kalau babnya edukasi silahkan. Babnya akhlak ya. Silahkan. Kata orang tua saya, kata guru saya, kata ini, itu silahkan. Tapi kalau babnya berbenturan dengan halal dan haram, sulit kita untuk membawa orang. Tidak bisa. Ya. Itu kata Ustadz Nuh begini. Loh, tidak bisa ya Bapak bawa saya. Bapak bisa bawa saya apa yang saya ajarkan. Kata Ustadz Nuh, dalam hadisnya begini-begini yang diajarkan, itu iya betul. Nah, jadi bawa juga hadisnya, jangan bawa nama sayanya. Apa yang Bapak dapat dari saya itu yang dijadikan dalil. Nanti kalau ditanya dari mana dapatnya nih, saya belajar gitu. Itu iya. Tapi kalau langsung main tembak-tembak saya, orang ada yang suka, ada yang tak ada. Nah, kan begitu. Jadi tidak semua orang bisa percaya dengan kita. Jangankan kita, guru-guru besar saja banyak yang tidak suka orang. Ya, kalau dia suka dia terima, kalau dia tak suka dia tak ada mau. Jadi kalau dalam bab hukum harus menggunakan kalimat harus menggunakan dasar hukum yang jelas. Apa itu Al-Quran? Kan kita itu kan 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini 4 ini. Al-Quran, hadis, ijma. Sepakatnya para ulama selesai. Misalkan MUI yang menjelaskan hukum. Itu sudah kesepakatan. Itu ijma ulama yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian ada di saat ini. Macam mana menghukuminya? Nah, itu menggunakan ijma ulama karena sulit. Dicari di hadis pun tidak ada nantinya. Jadi diambil nanti dalam lewat kias, digambarkan seperti apa. Ya, seperti hukum saya sering gambarkan itu seperti hukum rokok lah. Itu kan tidak ada di zaman Nabi. Macam mana mau menghukuminya? Atau banyaklah hal-hal yang berbenturan sekarang, ukuran bisnis, apalagi perbankan, apalagi apalah banyaklah hal-hal yang saat ini tidak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman kita. Nah, ini kan macam mana menghukuminya? Ya inilah adanya ijma dan qiyas, kesepakatannya para ulama. Tapi tidak akan pernah lepas dari Al-Quran dan hadis. Tidak akan pernah. Diambil nanti pemahaman Al-Quran dan pemahaman
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua belah telapak tangannya di atas lutut. Wa ja'ala asabi'ahu asfala min dzalika wa jafa mirfaqai hatta stawa kullu syai'in. Jadi begini. Ini gambarannya seperti ini. Jadi begini, ya. Ya. Nah, ini agak sedikit jafa. Agak sedikit ya apa? Tidak digini kan? Ini tidak gini. Jadi, tidak begini. Nah, ini rukuknya orang sombong ini. Tangannya begini. Tapi digini kan? Nah, agak sedikit nyempit. Nah, tapi kalau ibu-ibu beda. Kalau ibu-ibu agak agak disempitkan. Kalau kita sempit, tapi tidak sempit seperti dan tidak boleh dibuka. Allahu Akbar. Tidak bisa begini. Ya, dia begini. Jafa. Ini sama ini agak sedikit nekuk. Tapi tidak terlalu tekuk. Kalau terlalu tekuk nanti macam perempuan jadinya. Kalau perempuan kan begini. Dia agak sedikit. Kalau kita agak sedikit buka. Tapi tidak dibuka begini. Nah, ini tepat di sini. Kemudian dalil wad'ul yadain ala rukbatin. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tersebut. Di antaranya lagi kita ambil lagi dari hadis wa amma dalil ala adami wujubi wad'u rahatin ala rukbatin faidatun ahadits asar minas sahabah wa yatasarraful umur bi wad'il yadaini ala rukab ila nadab. Wa fi turuqin Abi Abdurrahman As-Sulami qala lana Umar bin Khattab inna rukab sunnat lakum fakhudhu bi rukab. Kunna idza raka'na ja'alna aydina baina afkhazina faqala Umar inna minas sunnah al-akhadhu bi rukab. Ya. Dulu kami itu di sini diriwayatkan dalam Imam Baihaqi, dulu kami itu kalau ruku meletakkan kedua belah tangan itu di paha. Ya, jadi tadi gambarannya itu di paha, tidak di lutut tapi di paha. Jadi gambarannya begini rukuknya. Nah, dia pegang pahanya, ya begini. Dia tidak lutut tapi paha yang dipegang. Lalu Sayyidina Umar mandang orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kata Sayyidina Umar, bukan seperti itu rukuknya Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, inna minas sunnah al-akhadz birrukab. Sunnah yang sesungguhnya ruku adalah telapak tangan kalian untuk kalian letakkan di atas lutut. Wa hadza aidan hukmu rafa' li'anna sahabi idza qala as-sunnah kadza aw sunnah kadza kana zahir insirafu zalika ila sunnatin nabi wa la siyama idza qala mislu Sayyidina Umar. Maka kata kitab ini mengatakan, kalau sudah sahabat yang mengatakan itu sunnah, maka dia hukumnya marfu. Kalau hadis itu dia sudah tinggi dia, marfu. Karena yang mengatakan itu adalah sahabat. Makanya Sayyidina Umar memerintahkan untuk sholat tarawih. Ya, sholat tarawih berjamaah. Nah, itu kan Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang punya ide. Ya. Lalu Sayyidina Umar pas melihat orang-orang sudah sholat tarawih berjamaah, lalu Sayyidina Umar mengatakan, inna apa bahasanya itu? Inna ahsanal bid'ah hadza. Bid'ah yang paling baik ya bid'ahnya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh kita. Jadi kan sholat tarawih itu kan tidak pernah sholat tarawih itu berjamaah, tidak ada. Jadi Sayyidina Umar yang mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih bersama-sama. Lalu Sayyidina Umar mengatakan bid'ah yang paling indah ya bid'ah ini. Ya. Walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dengan berkumpulnya bersama-sama, jadi indah dilihatnya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut menjadi suatu hukum yang kuat, sunnah. Apalagi tadi
Sayyidina Umar sendiri yang mengatakan, jangan kalian letakkan kedua telapak tangan kalian di atas paha, tapi letakkanlah di atas lututnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidina Ali mengatakan, idza raka'ta fa in syi'ta qulta hakadha, yani wallahu la yadayka ila rubati wa in syi'ta tabbaqta at-tadbiq wa an yasika rajul batinu kafai wa yadahu ma baina fakhidai fi ruku' wa qad kan yaf'aluna dzalika fi sadril Islam tsumma nusih. Nah, di sini dikatakan dulu memang pernah begini. Ya, awal-awal Islam salat itu begitu diletakkan, cuman langsung dihapus. Jadi praktek meletakkan tangan di atas paha itu pernah ada dulu di awal-awal. Salat itu kan pada tahun kedua daripada hijrah. Wajibnya sholat itu kan tahun kedua. Awal-awalnya itu seperti itu. Jadi sahabat meletakkan di atas paha. Tapi lama-kelamaan hal tersebut nusih itu terhapus. Jadi kalau mengatakan dulu pernah, iya pernah. Tapi sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Hadis itu sudah tidak. Memang dulu pernah, tapi sudah tidak berlaku lagi. Maka dikatakan sini, kata Imam Ali, riwayat Sayyidina Ali mengatakan, apabila kalian ruku, letakkanlah tangan kalian di atas kedua belah telapak tangan kalian di atas lutut. Kemudian waqataqad pamulakhas tumaninah yasukunu ba'du harakah. Wa Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri qala Rasulullah la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbuhu fi ruku' was sujud. Tidak sempurna, tidak dinamakan salat apabila seseorang tersebut tidak tenang di dalam ruku' dan sujudnya. Inilah hadis tentang tumakninah. Jadi sulubnya ininya ini harus tenang dulu. Mantap dulu, nah baru dia berdiri. Baik di ruku' maupun di sujud. Nah, di sinilah ditetapkan bahwasanya ruku' dan tumakninah itu hukumnya wajib. Adapun bacaannya itu hukumnya sunnah. Maka ketika turun, kenapa harus tasbih? Iya. Kenapa tidak baca Al-Quran? Tidak. Dilarang untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW melarang kita sholat di dalam ruku' dan sujud itu untuk membaca Al-Quran. Karena mengapa? Ruku' dan sujud itu diperintahkan dengan membaca tasbih. Dua ayat yang turun, asbabun nuzul ini turun, fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, surah An-Nasr ini turun, fasabbih bismi rabbikal azim ini turun ketika ruku'. Makanya ruku'nya kita, bacaannya dengan sujud kan berbeda-beda. Ketika ruku' kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di ruku' azim tapi di sujud a'la. Ya, sama-sama tasbih tapi ketika ruku' dia kalimatnya agung, mengagungkan. Sujud dia meninggikan. Nah, karena dia berbeda-beda asbabun nuzulnya. Sebab turun ayat ini. Nah, ayat An-Nasr ini turun ketika ruku' fasabbih bismi rabbikal azim. Tasbihlah kan. Makanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ketika untuk sujud dalilnya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi itu turun ayat. Makanya bacaan tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sama-sama tanzih, sama-sama mensucikan Allah, sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, qala al-Imam at-Tirmidzi rahimallahu taala aqibahu wal amal ala hadza inda ahli ilm min ashabin nabi wa man ba'dahum yarawna an yuqima ar-rajulu sulbahu fi ruku'i was sujud. Wa man lam yaqum sulbuhu wa man lam yuqim sulbahu fi ruku'i was sujud lam yatma'in fasalatuhu fasidah li hadzal hadis as-sahih wa li haditsil musii salati wa li ghairihi minal ahadis. Maka apabila seseorang, kata Imam Tirmizi mengatakan, seseorang apabila dia ruku tidak sempurna rukunya,
artinya tulangnya itu belum mantap, tidak ada tumak ninahnya, maka sudah dipastikan sholatnya ini adalah sholat yang rusak. Artinya sholat yang tidak sah. Nah, sholat seperti inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat ada orang sholat cepat, boleh cepat, tapi lihat dulu tumak ninahnya. Kalau tidak ada tumak ninah, langsung katakan sholat Anda tidak sah. Sudah selesai. Ada orang sholat 7 menit 20 rakaat kan masih bisa dibayangkan 7 menit 20 rakaat dengan dalil karena ini orang-orang tua kita. Nggak bisa. Udah dari turun temurun loh. Emang dalil untuk membenarkan Anda ini budaya atau apa? Nah, kan kita nggak bisa juga. Kita nggak bisa juga menyalahkan dia. Nah, saya tidak ingin menyalahkan. Tapi kalau kita lihat dari tumak ninahnya ada atau tidak, boleh lihatlah nanti di YouTube, kan masih ada. Saya kira nggak dihapus lah itu. Dia saja di YouTube itu, kita bisa bayangkan 20 rakaat 7 menit. Oh, tak mampu. Seperti apa bacaannya? Walaupun tadi kita tidak pakai bacaan lah, cuma baca Fatihah aja. Kan yang diperlukan juga tumak ninah. Sedangkan begini. Belum kita koreksi lagi bacaan Fatihahnya. Nah, ini kan jauh sekali. Tapi ya ala kulihal lah. Kita tidak bahas menyalahkan dianya, tapi kalau kita lihat dari perspektif fikih untuk membenarkan sangatlah sulit. Karena tumak ninahnya yang tidak ada dan bacaan sholat yang terlalu cepat. Cepat boleh, tapi bukan cepat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bingung. Sholat ini pengen cepat mau kemana? Dan begitu. Mau ngapa? Sholat itu cepat-cepat tuh mau ngapa? Tidakkah ada waktu yang kita sisihkan untuk Allah? Dan begitu. Udah 24 jam kita dikasih waktu. Allah kasih kita, perintahkan kita untuk ingat. Masih gak kita masih pengen cepat-cepat? Nanti cepatkan kenal sama Allah, kok terasa nanti. Gitu. Pengen cepat semua, segala sesuatu tuh pengen cepat. Mau apa? Pengen cepat kaya. Itu tapi manusia memang begitu. Khuliqal insanu min ajal. Sifat manusia itu serba pengen cepat, instan. Pengen apa aja cepat. Cepat kaya, cepat pintar, cepat ini, cepat itu, cepat selesai. Tidak pernah menghargai proses. Nah, itu sifat manusia. Tapi kalau dia menghargai prosesnya, ya. Bagaimana mau dapatkan sholat yang khusyuk macam model begitu? Bagus, susah sembahyang sekali. Begitu. Macam ngolok-ngolok ya, yang dikerjakan sunnah, tapi yang dipraktekkan justru nanti malah hal-hal yang justru babnya tidak ada kesopanan di hadapan Allah. Yang penting itu kan akhlaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, itu gambaran bahwasanya di situ ada letak tumak ninah. Nanti kita sambung lagi. Silakan. Setelah. Siap, Ibu. Lanjut. Ini barusan tadi kan bahwasanya kalau pakai kata-kata ataupun bahasa aku itu kasar ya kan. Tetapi dalam doa-doa itu yang dari zaman dulu ataupun itu Islam itu selalu dia berilah aku kesehatan pakai aku gitu. Ya. Terus saya sendiri merasa aku gitu, jadi saya mau dihamba. Ya. Kedua, misalnya tadi kan bahasa Bapak jelasin masalah sholat di dulu, saya pernah satu masjid sholat tarawih. Itu seperti Bapak bilang, Masya Allah saya bilang itu dan menolak dari apa ini kita itu betul betul ikut atau belum yang Ya. Siap. bingung gitu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat aku, sering kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku ini terlalu banyak dosa terhadapmu ya Allah. Kan begitu. Itu maknanya iktiraf, pengakuan diri. Beda dengan penyombongan di
penyombongan diri. Yang tidak boleh kalimat aku itu adalah ada kalimat penyombongan di situ. Jadi ada sedikit keangkuhan yang ingin kita tunjukkan di hadapan, baik itu di hadapan istri atau istri di hadapan suami atau pemimpin di hadapan semuanya, itu kan itu kalimatnya ingin ada sedikit dialah orang yang dia lebih tinggi. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita di hadapan Allah itu tidak ada penyombongan. Di situ i'tiraf, pengakuan kita di hadapan Allah. Nabi pernah menggunakan kalimat ana, bukan tidak pernah. Dalam kalimat menggunakan ana akulu kama akulul abad, kata Nabi. Aku, kata Rasulullah, kalau makan seperti makannya hamba sahaya, duduk di bawah di lantai sana. Itu Nabi pengakuan. Nah, kalau pengakuan tidak jadi masalah. Aku ini orang yang banyak dosa, aku ini orang yang banyak bersalah. Itu pengakuan. Tidak ada kalimat ingin meninggikan. Nah, kalau kalimatnya meninggikan beda. Kalau bukan aku, itu kan beda sudah. Ya, kalau bukan aku, tapi kan kalau beda, kita nih atau kami atau ngomong sama bini, sama istri, begini deh, kita nih ayo sama-sama kita betulkan ini anak-anak nih, ayo kita jaga. Bukan aku yang jaga anak-anak nih, kan mulai ada sedikit kesombongan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau bahasanya i'tiraf tidak jadi masalah, boleh saja. Tapi yang kedua, melihat satu masjid yang sholatnya cepat, itu haknya kita. Ya, boleh kita tinggalkan atau kita cari masjid yang lebih membuat kita lebih tenang, itu haknya kita. Nah, jadi lihatlah standar cepatnya. Kalau memang dia standar cepat, ya, dia masih bisa diikuti. Tapi kalau udah ngebut Valentino Rossi, ya, itu udah tak mampu. Ya, artinya kita negor juga tidak bisa. Ya, lebih baik kita tinggal. Kita ingin cari ketenangan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Silakan. Dari sama Ustaz, masalah hukum dan syukur itu mana hukum dan syukur itu boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Iblis ya Allah syukur kepada Allah Subhanahu. Bagaimana pandangan Pak Ustaz hukum dan syukur dari segi budaya atau adat istiadat? Yang kedua, hukum tumannya yang tidak lama merupakan satu kesatuan yang khusus. Dalam hukum. Yang kedua, adakah ada batasan bacaan buku dan sujud? Misalnya 1, 2, 3, ada batasan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama bacaan ruku. Ruku, adat dan istiadat. Banyak adat istiadat kita yang terkadang melebihi daripada ruku, melebihi daripada sujud. Itu adat istiadat kita banyak. Kalau sifatnya itu penghormatan, artinya seperti anak terhadap ibu, biasakan sampai mencium kaki. Itu kan begitu ya. Apalagi kalau dalam keadaan pernikahan sering kita lihat gitu ya. Terutama tergantung adat masing-masing lah. Biasanya memang seperti itu. Saya sampai seperti kayak gerakan sujudnya itu ada. Nah, itu bukan sujud, bukan. Itu tazallul, menghinakan diri kita di hadapan orang tua. Itu boleh. Tapi tidak dengan niat sujud. Tapi jangan sampai kita bentuknya itu sujud. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Bentuknya sujud begitu kayak kita sujud sholat itu enggak. Kalau menundukkan badan kita, mungkin beliau itu di atas, biasa kan begitu. Kemudian kita yang pengantin ini anaknya di bawah, kemudian mencium kaki begitu kan. Nah, itu enggak jadi masalah. Itu boleh-boleh saja. Iya, tapi jangan menggunakan sujud. Nah, itu lebih berhati-hati untuk tidak menggunakan sujud, karena kepala kita itu hanya sujud kepada Allah. Jadi mencium tapi kan bukan sujud.
Ya, mungkin meletakkan kepala, iya, tapi kan bukan bentuknya bukan sujud, tapi kita mencium, entah itu mencium kaki atau apalah bentuknya, tapi dia bentuknya bukan sujud. Boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Nah, tapi tadi agak sedikit diperhatikan, dihindari bab-bab yang akan menjerumuskan kita dalam suatu keharaman tadi. Sama seperti kita melebihi ruku ketika kita melewati orang itu, kita kan di adat kita kan begitu, tapi jangan sampai kita terlalu tunduk ini begini, itu tidak boleh juga. Nah, itu melebihi, sudah berlebihan seperti itu. Nah, itu caranya kita menyikapi daripada budaya kita. Boleh, tidak jadi masalah. Sifatnya itu tazallul, menghinakan diri kepada orang tua. Tapi yang kedua, ruku dan i'tidal dan tumakninah. Apakah satu paket? Tidak. Ruku berbeda, nanti i'tidal di rukun yang berbeda. Jadi ruku dengan rukunya, tumakninahnya, i'tidal nanti dengan i'tidal dan tumakninah. Itu nanti setelah ini. Nah, apakah dia nanti masuk ke, nanti dia akan panjang kita bahas tentang kunut, tentang apa, nanti masuk di detail. Tapi dia dengan rukun yang berbeda. Kemudian bacaan yang ketiga, bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu berapa? Ya, sunnahnya 3 kali. Sunnahnya tiga kali. Tapi kalau untuk imam, kata Abdullah bin Mubarak, untuk imam itu sunnah ditambahkan menjadi 5. Untuk imam, untuk imam. Mengapa? Agar makmum bisa mendapatkan 3. Jadi kalau misalkan imam 3, berarti makmum bisa kemungkinan 1 atau 2. Tak bisa dia 3 karena dia pengen ngejar juga. Nah, maka kata Abdullah bin Mubarak, disunahkan untuk 5. Untuk imam, bukan makmum. Makmum tetap 3. Itu untuk menjaga. Wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pelaksanaan praktik antara buku berdiri itu, saya melihat itu ada satu perbedaan dari Allah dan praktik di dalam penerimaan orang. Saya bisa kasih contoh yang saya paham. Contoh misalnya, Allah apa yang kau sadarkan itu bukan. Waktu berdiri tegak Allah. Apakah dengan Allah tidak menggunakan kata Sami Allah liman hamidah. Lalu kedua, di dalam berdiri tegak selalu itu meletakkan tangan itu dengan dosa. Sebab ada yang begini juga. Setelah apa tuh? Setelah itu meletakkan tangan yang sempurna itu di samping, di depan, atau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bukan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya. Apa tadi? Bangkit dari ruku. Apakah mengangkat tangan? Iya. Iya, tetap mengangkat tangan. Sami Allah begini. Ya, kemudian Sami Allah liman hamidah. Nah, tetap mengangkat tangan. Hukumnya sunnah. Sunnah. Dia tidak diangkat pun tidak apa-apa. Misalkan Sami Allah liman hamidah, dia begini, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya tetap diangkat. Nah, ketika gini, Sami Allah liman hamidah, di mana diletakkan? Nah, itu pertanyaannya cantik. Ada yang begini, ada yang begini, bahkan ada yang begini. Ya, ada yang begini. Tip. Yang begini
Ini kalau dalam kitab ini, di kitab sifat sholatul Nabi, itu dia katakan, pengarang mengatakan di sini, dikatakan saya ambil aja langsung dari kitab ini, dikatakan di situ tidak pernah ada salah satu pun riwayat yang mengatakan bahwasannya Nabi setelah i'tidal takbir sami Allah liman hamidah itu meletakkan tangannya seperti di awal sholat gini ya, gini nggak ada. Maka dikatakan di akhir buku itu tulisannya dikatakan hadza bid'atun, hadhihi bid'atun, inilah bid'ah yang nyata. Ini bid'ah yang nyata ketika dia sami Allah liman hamidah, dia begini dulu, nanti dia begini. Sebenarnya tujuan dia itu ada. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan tumakninah setelah i'tidal, untuk menjaga. Karena banyak kita itu begini. Ini yang bahayanya di sini. Jadi sami Allah liman hamidah. Nah, ini goyang tangan, langsung kita Allah. Nah, ini yang membatalkan sholat ini. Karena tidak adanya tumakninah di dalam i'tidal. Nah, untuk menjaga tumakninah tersebut dapat, sehingga diambillah satu keputusan untuk disedekapkan tangan di gini. Di sami Allah liman hamidah. Nah, diginikan dulu. Baru dilepaskan. Nah, ketika dia udah begini, pasti badan akan mantap, kan dapat tumakninah. Tapi kan ini tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan. Tapi ini bagaimana Nabi? Tetap irsal. Apa itu irsal? Melepaskan tangan. Sami Allah liman hamidah. Nah, begini. Lurus sudah begini. Nah, makanya kita pun mantap. Jangan digerak-gerakkan lagi. Kalau digerak-gerakkan lagi nanti tidak ada tumakninah, batal nanti sholatnya. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, itu beberapa pandangan di kitab ini. Tapi saya pernah baca juga di wallahu alam. Nanti saya ta'akad lagi di beberapa mazhab bahkan mensunahkan untuk meletakkan tangan seperti itu tadi. Itu karena untuk mendapatkan tumakninah di dalam i'tidal di beberapa mazhab. Tapi saya belum pasti betul pandangan itu, karena saya dulu waktu belajar guru saya bilang ada di mazhab. Beliau pun tidak ngasih tahu. Nah, nanti saya cari lagi. Tapi dalam kitab ini langsung dibantah secara total. Dalam kitab ini secara totalitas, secara vulgar dibantah langsung oleh Said Hasan bin Ali As-Saggaf ini. Sifat sholatul Nabi, dia katakan di sini tidak ada satu riwayat pun Nabi meletakkan tangan dalam posisi sedekap setelah i'tidal. Hanya di waktu Nabi setelah takbir saja di awal Nabi seperti ini. Hanya itu. Setelah itu Nabi tidak pernah melakukan di tengah-tengah sholat. Nah, itu. Tapi kan saya juga tidak bisa, walaupun ini referensinya sudah banyak, ini kitabnya kecil, Pak, tapi referensi hadisnya itu bisa saya baca. Ada 112 kitab. Dari kitab hadis itu ada 112 kitab. Jadilah kitab ini. Ini referensinya. Dan beliau sebutkan semua referensinya dengan catatan kakinya. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan untuk mengatakan hal tersebut dengan dalil argumentasi yang kuat. Bukan melepaskan bodong begitu saja. Bukan pemikiran dia, tidak. Lewat hadis. Karena beliau ini belajar dengan seorang ulama dari Maroko, dari Maghrib, Maroko ini nanti malam ini Maroko, dari Maroko, namanya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Jadi keluarga Siddiq Al-Ghumari ini dari kalangan Ahlul Bait. Siddiq Al-Ghumari ini ulama ahli hadis. Makanya di Maroko itu ulama-ulama ahli hadis itu kuat. Makanya semua para anak-anak orang-orang Indonesia S2-nya rata-rata ahli hadis ngambilnya di Maroko, ya, seperti Ustaz Somad, seperti Buya Ar-Razi dan beberapa lagi yang lainnya kan pasti ngambil di Maroko. Nah, itu
Nah, beliau ini belajar dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari Al-Maghribi. Kalau Maghribi itu berarti dibilang Maroko berarti. Nah, jadi itu ulama hadis terkenal, Pak. Jadi paling kuatnya sanad hadis ya di sana. Ahli hadis itu Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari itu memang betul-betul kuat dalam ilmu hadis. Makanya beliau itu bantah. Kitab ini dihadirkan untuk membantah Nasiruddin Albani dengan menciptakan, dengan mengarang kitab sama judul kitabnya Sifat Salat Nabi. Jadi sifat salat Nabi dibantah dengan ini, punya Albani dibantah pakai ini. Dengan dihadirkan 112 kitab, dihadirkan dengan referensinya, dengan ilmu hadis yang kuat yang beliau miliki, dibantahlah Syekh Nasiruddin Albani. Karena ini bantahan hadis dengan hadis, bukan pemikiran, bukan hanya sekedar pemikiran, dia bantah hadis dengan hadis. Makanya kitab ini kuat untuk dijadikan satu pegangan, untuk baik untuk debat, untuk apapun bentuknya, ini kitab dipegang kuat, cukup untuk debat siapapun lah, baik di Salafi, Wahabi, siapapun lah, dihadirkan kitab ini dengan referensi yang sangat kuat sekali, itu sudah cukup untuk membantah daripada pandangan-pandangan yang nanti sholatnya begini, yang takbirnya sholatnya nanti ngangkang apa begini, itu kan dari Albani semua. Nah, dibantah dengan ini. Ini kan kajian, bukan, kita tidak ingin menjelekkan, tapi ini kajian. Masalah nanti sholatnya seperti itu, sudahlah, itu hak mereka untuk mengambil satu pandangan. Ini kan kajiannya kita kan seperti ini, gitu. Ya, kajian mereka dengan kajian mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bila. Di dalam pembacaan hukum atau sudut itu, kalau saya jelaskan penggunaan makmum tadi imam 5 kali. Ya. Kalau sholat sendiri, Ya. kalau tidak salah itu ada hadis mengenai dan contoh Nabi itu lama sujudnya lama sekali. Jadi yang dibaca Nabi itu menunjukkan proses praktek hukumnya berbeda, lama bacanya tidak cukup aja, atau sujudnya lama dan dibacanya tidak cukup aja. Ini kemungkinan cara Ya. Tadi kita sudah baca 3 kali. Tapi kita perlu dengar hadis Nabi. Nabi itu hadis dari Huzaifah bin Yaman, Pak. Jadi Huzaifah itu sembayang. Ceritanya itu Huzaifah itu sembayang di belakang Nabi. Nabi tidak ngajak, tapi Huzaifah mandai-mandai. Huzaifah langsung sholat di belakang Nabi. Nabi itu lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib Nabi tidak pernah panjang, Pak. Tidak pernah Nabi panjang. Nabi akan melihat orang makmum di belakangnya. Udah pernah kita bahas kan. Lalu Nabi itu kan sholat. Lalu Huzaifah ini langsung ikut di belakang Nabi. Jadi tidak diperintahkan tapi ikut. Nah, itulah boleh kalau kita ingin sholat di belakang orang tanpa ngasih tahu pun tak jadi masalah. Langsung begitu, itu boleh. Nah, lalu Huzaifah itu cerita, ini ada di sini. Lalu Nabi SAW bacanya itu panjang betul, sampai di surah Al-Imran, surah An-Nisa. An-Nisa pun lewat. Jadi Al-Maidah, mungkin itu 7 juz, Pak. Lalu kira Huzaifah dibilang paling Baqarah lah ini. Al-Baqarah selesai. Enggak, Nabi lanjut. Dan jadi masalah lagi, tadi itu yang ditanyakan. Rukuknya Nabi di dalam hadis ini, jadi sini. Coba bacakan ya hadisnya biar nyaman. Nah, ya betul ini. Dikatakan begini. Fakultu yarka indal sholaitu ma'an Nabi faftahal Baqarah. Kemudian
summa madha faqultu yusalli. Kemudian Nabi cara bacanya panjang lagi. Bacanya kalau ada tasbih, Nabi bertasbih. Kalau lagi berdoa, ada ayat-ayat yang apa? Nabi panjang lama. Lalu sujudnya Nabi hampir sama dengan ruku. Apa dengan berdiri? Rukunya hampir sama dengan berdiri. Sujudnya hampir sama dengan ruku. Berarti kan panjang. Nah, pertanyaannya tadi, apa sih yang dibaca Nabi? Kan begitu. Dalam ilmu hadis ada namanya mauquf, Pak. Mauquf itu kita tak bisa tahu apa yang dibaca oleh Nabi. Intinya Nabi baca tasbih, tapi mauquf. Jadi mauquf itu terhenti di situ. Jadi apa yang dilihat oleh Huzaifah, ya sudah itu saja. Nabi bacanya panjang, tapi apa yang dibaca Huzaifah bin Yaman tidak menceritakan. Jadi ya udah, ketika dilihat lama, ya Huzaifah ikut lama juga. Ya, tapi apa yang dibaca, ya bisa tasbih, bisa tahmid, bisa takbir, berdoa, apapun lah bentuknya. Tapi secara zahir dari hadis ini, Huzaifah tidak menceritakan. Huzaifah hanya menceritakan rukuknya Nabi hampir sama dengan berdiri. Sama, saya pun bingung nggak itu. Apa yang dibaca ya? Yang begitu. Ya, itulah bedanya kita dengan Nabi SAW. Mungkin itu dipastikan khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan sholatnya berbeda dengan kenikmatan. Apa kata Huzaifah? Kalau ini bukan Nabi, aku tinggalkan. Aku pisah. Karena ini di depan ini Nabi. Karena kan Huzaifah kan manusia kayak kita biasa. Kalau Nabi kan berbeda, Pak. Khusus yang Allah berikan. Ketika sholat itu nikmatnya itu dapat. Nikmatnya udah lebih, mi'raj udah. Kalau kita kan masih manusiawinya masih ada. Kata Huzaifah, wah, ini kalau bukan Nabi, kayak bahasa gitu kayak terjebak lah begitu. Pengen ikut Nabi kira pendek, rupanya panjang. Bahkan sampai diceritakan kan Sayyidah Aisyah sampai mau sholat subuh baru hampir selesai. 2 rakaat, bukan banyak. 2 rakaat. Kecuali 20 rakaat bisa jadi. Ini 2 rakaat sholat di tengah malam sampai mau subuh. 2 rakaat. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mauquf lah. Mudah-mudahan nanti minggu depan lagi kita sambung. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, khususnya bagi diri anak pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.